Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Saputra, Prodi Sistem Informasi dari PBJ Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 basis data, yakni soal pertama praktikum transaksi. Oke, langsung saja. Di sini sudah saya buka PHP MyAdmin. Kemudian sudah ada saya buat transaksi 1, yakni membahas transaksi tanpa menggunakan commit. Jadi jika ada transaksi tanpa menggunakan commit, maka transaksi tersebut tidak tersimpan ke dalam tabel. Jadi kita coba transaksi 1. Oke, di sini ada Asep ya, namanya Asep lagi. Oke, Asep, ID-nya 20. Nah, di sini ada ID 20, nama Asep, Jalan Bedungun. Nah, kita cek di tabel pasien. Nah, Asep dengan ID pasien 20 belum ada. Nah, jadi di transaksi tanpa menggunakan commit, dia tidak akan disimpan ke dalam tabel pasien. Oke, lanjut. Di sini ada transaksi 2. Transaksi 2 ialah kita menambahkan commit di akhir sebelum end. Jadi di sini ada coding transaksi insert ke tabel pasien dengan namanya Asep, kita ganti aja ya. Ini ID-nya 19. Oke. Kemudian kita tambahkan commit. Nah, jika kita menambahkan commit, transaksinya berhasil dan juga transaksinya itu akan masuk juga ke tabel pasien, karena di sini kita input di tabel pasien. Oke. Nah, ini oke, kita execute transaksi 2. Nah, ini ada Leni yang ID-nya 19. Ya, kita cek di tabel pasien, ada Leni dengan ID 19. Oke, kemudian kita ke transaksi ketiga. Sini aja biar enak. Transaksi 3. Ya, transaksi ketiga di sini menjelaskan tentang rollback. Rollback adalah ketika coding insert dilaksanakan, kemudian di bawahnya dilakukan rollback, maka coding yang di atas rollback itu tidak akan dieksekusi. Jadi yang dilakukannya hanya untuk mengupdate di tabel pasien. Nah, jadi kita cek dulu di tabel pasien. Ada nama Tamrin ID-nya 11. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kan menambahkan atas nama Vena, ID-nya 1, kemudian di rollback. Nah, kemudian setelah rollback ada terjadi update set nama pasiennya kita ganti Jamal, ID-nya 11, lalu di commit di sini. Jadi coding yang dilaksanakan di sini akan terganti juga di tabel pasien. Kita execute transaksi 3. Nah, ini transaksi 3 sudah berjalan. Nah, di sini ada menginsert atas nama Vena, tapi di rollback. Nah, makanya di sini tidak ada atas nama Vena yang masuk. Nah, ID 11 diganti jadi
Jamal, karena kita tes ganti Jamal ya, karena di tabel pasien udah ada namanya tanggal 11 gitu kan. Ini kita akan ganti menjadi Jamal. Eksekutif 1-3. Nah, kalau di 11 kita ganti Jamal. Nah, selama tidak ada masuk karena ada rembekan. Kita cek di tabel pasien. Nah, di 11 diganti menjadi Jamal. Oke, kemudian transaksi 4 itu menjelaskan tentang save point ya. Jadi save point ini ibaratkan tempat amannya sebuah data. Jadi saya akan jelaskan di sini ada transaksi penambahan data, ada tabel pasien atas nama Diana. Nah, kemudian melakukan save point setelah penambahan. Lalu dia ada menambahkan lagi atas nama Nurul. Nah, atas nama Nurul dia melakukan rollback ke save point 1. Save point 1 sini. Nah, kemudian setelah itu ada menambahkan lagi atas nama Selin. Lalu di commit. Oke, di sini kita 4. Nah, di pertama insert untuk pasien yaitu menambahkan atas nama Diana di sini ya. Nah, lalu dia menambahkan lagi atas nama, tetapi yang melakukan rollback di sini, kemudian rollback ke point 1 yang menambahkan Diana tadi. Nah, lalu setelah rollback ke save point dia menambahkan insert into pasien atas nama Selin. Jadi di sini hanya ada 2 transaksi karena dia melakukan di tengah-tengah. Jadi transaksi di sini tidak masuk ke tabel ya. Kita cek tabelnya. Nama Diana dan atas nama Selin sudah masuk ya. Oke, selanjutnya adalah trigger. Trigger di sini kita disuruh membuat 2 tabel, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan desainnya yang ada di Ubuntu saya. Jadi transaksi obat dengan obat di tabel obat memiliki primary key yaitu ID obat. Kemudian pada transaksi obat dia sebagai foreign key-nya dan ID pasien sebagai foreign key. Kemudian di pasien ID pasien sebagai primary key. Nah, jadi penjelasannya, jika ada pasien yang membeli obat maka mendapatkan ID transaksi. Kemudian ID transaksi ada juga foreign key-nya ID obat. Jadi misal ID obatnya 1, maka di tabel obat juga 1. Kemudian ada pembeliannya berapa. Jadi itu gunanya jika pembeliannya 5, stok obatnya ada 10, maka di tabel obat akan berkurang. Oke, di sini kita coba trigger. Nah, sini ya. Nah, sini sudah saya tambahkan trigger namanya jual obat pada transaksi, pada tabel transaksi. Time dan event. Time-nya after atau setelah ada melakukan insert pada tabel transaksi obat.
Jadi jika ada event insert pada transaksi obat, maka hal yang dilakukan triggernya itu mengupdate tabel obat, stok sama dengan stoknya dikurang jumlah event baru. Kemudian dimana ID obatnya adalah ID obat event baru. Oke, ini kita coba tes pada transaksi obat. Kita lihat dulu ya ID yang akan kita tes. Vitamin C, ID obatnya 3. Oke. Vitamin C, ID obatnya 3. Oke. Kita saksi 1. ID pasiennya 10. Ada nggak 10? Ada duduk. Oke. Ini kita masukkan transaksi di transaksi obat. Event. ID obatnya tadi 3, jumlahnya 5, total harganya kita coba kita tes untuk 5.000. Logo, oke, berhasil. Nah, kita cek di obat. Nah, pada obat vitamin C stoknya tadi itu 200, karena ada transaksi pada transaksi obat berjumlah 5, maka stoknya berkurang menjadi 125. Oke, untuk soal 1 sudah selesai. Kemudian soal 2 menjelaskan tentang replikasi. Oke, kita lanjut ke soal 2, replikasi. Pertama, di database LS replikasi. Nah, di sini. Nah, ini kita akan menambahkan replikasi primary dari PHP admin Windows kita. Kemudian kita mendapatkan ini server ID. Nah, lalu di config MySQL ini kita masukkan server ID-nya. Di sini saya sudah masukkannya ya, server ID database RSUT. Nah, di sini saya mengganti server ID-nya menjadi 2. Nah, kemudian kejar lagi server ID. Nah, di sini server ID juga saya ganti menjadi 2. Lalu yang di sini juga saya ganti menjadi 2. Oke. Kemudian di sini kita disuruh membuatkan akun. Nah, di sini kita buatkan user akun dulu. Untuk Ubuntu-nya kita cek dulu terlebih dahulu IP di Ubuntu. Ya, di sini 1.33 ya. Nah, kemudian kita add user akun, username kita masukkan, dudut, hostname-nya, IP yang di Ubuntu tadi 1.33, passwordnya kita masukkan. Ya, lalu di sini kita centang replication client dan replication slave. Oke, langsung kita go. Oke, ada error ya, kita abaikan aja. Lalu kita cek di user akun apakah sudah ada. Ya, di sini sudah muncul ya, user akun dudut 133, replication slave. Oke, kita masuk ke MariaDB di Windows. Oke, kita ketikkan
MySQL user root. Dari sini sudah masuk ke MariaDB. Lalu kita ketik show master status. Nah, di sini sudah ada show master status. Kita unlock table dulu. Oke, berhasil. Terus flash logs. Oke, berhasil juga. Kemudian flash table with read log. Oke, ada error ya. Kita flash log ulang. Lalu kita flash tables. Oke, berhasil. Ya, sudah berhasil. Kemudian kita cek Ubuntu-nya. Kita masuk ke exam. Kita masuk ke folder exam di sini. Oke, masih ada. Nah, di sini kita jalankan examnya ya. Ini run. Masukkan password Ubuntu kita. Oke, sini berjalan sudah. Kita aktifkan MySQL dan Apache-nya. Tunggu sebentar sampai aktif, sampai running ya. Oke, sudah running dua-duanya. Kita minimize. Lalu kita akan membuka MariaDB di Ubuntu. MariaDB Ubuntu SID opt/1/bin. Oke, udah masuk. Kemudian sudo .mysql user root. Bentar. Oh, ada yang ketinggalan. Slash. Oke, sini sudo ./mysql user root. Oke, berhasil masuk ke MariaDB. Kemudian kita show status slave. Oke, berarti tidak ada ini ya, karena di error. Kita stop aja slave-nya. Oke, sudah. Kemudian kita reset slave. Oke, berhasil. Setelah itu kita cek lagi di MariaDB Windows, show master status. Oke, berubah lagi ya, filenya menjadi 11. Oke, langsung kita cek master to. Oke, master host sama dengan bintang. Master hostnya adalah IP yang ada di Windows ya, atau di server. Kita cek dulu IP config. IP-nya 1.61. Oke. Master host 192.168.1.61. Master user sama dengan dudut. Samakan ya, huruf kecil. Kemudian master password sama dengan masukkan password yang kita buat di exam tadi. Lalu sini kita masukkan master log file sama dengan mysql bin. Di situ
nolnya 4 kali 11 tuh 3, 4, 11. Oke, lalu yang terakhir kita masukkan di sini master host. Oke, master hostnya 385 ya. Nah, enter. Oke, berhasil. Kemudian kita start slave. Oke, berhasil juga. Kita buka saja langsung di PHP-MyAdmin. Tuh. Kita masukkan sini localhost PHP-MyAdmin. Mana PHP-MyAdmin-nya? Oke, ini dia. Kita cek apakah sudah berjalan I/O dan SQL-nya di replication. Si replication status oke, berhasil ya. Sudah yes dua-duanya. Oke, di sini sudah yes dua-dua. Kemudian kita unlock tables di MariaDB Windows. Ya, berhasil. Lalu kita buka PHP-MyAdmin di Windows. Kita lakukan uji coba insert atau delete di database kita. Kita buka di sini tabel obat. Kemudian kita cek. Oke, ada. Kita akan melakukan edit entangin. Stoknya jadi 50. Go. Kita refresh. Ya, stoknya menjadi 50 juga ya. Oke, sekian tugas 3 basis data dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.